Kyonghi Facai. Ya, Rahayu buat saudara-saudara saya yang merayakan Imlek. Ada beberapa orang bertanya kepada saya di tahun 2025 ini, Imlek ini adalah tahun ular kayu. Ya, sahabat yang saya kasihi, untuk sahabat-sahabat saya yang merayakan Imlek, ada sedikit nasihat secara spiritual saya. Saya mengucapkan untuk saudara-saudara saya yang merayakan Imlek. Untuk itu, sahabat, saya berharap kita mengerti makna secara spiritual atau kebatinan rohani kita. Saya dapat dodol. Setiap Imlek selalu dilambangkan ada dodol. Dodol ini merupakan simbol pelekat antar keluarga, antar orang tua, anak cucu, mantu, semuanya. Sehingga saudara yang mendapatkan dodol ini adalah simbol pelekat, tali silaturahmi, tali persaudaraan. Jadi dengan dodol ini biarlah kita terus melekat tali kasih kita, tali persaudaraan kita, terlebih kepada Tien Yesu, ya, supaya melekat. Yang kedua, ada satu pertanyaan di tahun Imlek, tahun ular ini, saya melihat dan menyikapi di dalam firman Tuhan ada 3 peristiwa yang mengingatkan kita di tahun ular ini. Yang pertama, ketika kita mengingat ular ini, ada satu peristiwa di Taman Eden atau Taman Airesi, Taman Tuhan. Disitulah ular masuk di taman itu untuk memutarbalikkan, memelintir situasi keadaan, sehingga manusia kena tipu dayanya oleh ular itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada peristiwa lagi ular pada zamannya Nabi Musa, di mana saat itu masyarakat, rakyat sedang mengalami wabah ular di mana-mana, sehingga manusia yang terpatok, tergigit oleh ular, mereka mati. Pada akhirnya seorang Nabi Musa memerintahkan membuat patung ular tembaga, sehingga setiap masyarakat yang tergigit oleh ular ketika melihat patung lambang ular tembaga, mereka hidup dan mereka tidak mati oleh karena racun ular. Yang ketiga, pada zaman Perjanjian Baru, seorang Rasul Paulus ketika melakukan misinya ke satu daerah, dan di situ Rasul Paulus pun terpatok ular yang beracun dan mematikannya. Nah, sahabat, di tahun ular kayu ini saya menghimbau, saya mengingatkan, waspadalah. Karena dalam tahun ular ini, kenapa kita harus waspada? Karena ular adalah simbol pendustaan, kebohongan, penipuan, karena lidahnya bercabang 2. Artinya di tahun ular ini
Saya berharap untuk sahabat-sahabat saya merayakan Imlek untuk waspada, karena sadar atau tidak sadar di sekeliling kita ada ular-ular yang siap memangut Bapak Ibu Saudara sekalian, yang siap menipu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang siap membuat saudara kolab, membuat saudara bangkrut. Karena itu mengantisipasinya, saudara harus membangun ular tembaga dalam hidup saudara. Ular tembaga itu adalah lambang, adalah simbol di mana ketika saudara melihat ke atas, melihat ular tembaga itu, maka saudara diselamatkan. Jadi buat Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat saya merayakan Imlek, hari ini waspadalah. Selalu ingat kepada yang di atas, yang menciptakan saudara, yang memberikan hidup, dan yang mampu menjagai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingat bahwa manusia Adam dan Hawa itu ditipu oleh ular itu. Jadi, dan yang ketiga, kita lihat Rasul Paulus dipangut ular yang beracun, sehingga Rasul Paulus tidak mati. Kenapa? Iman Rasul Paulus itu mengalahkan racun yang berbisa. Demikian juga hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau membangun imanmu dengan dasar yang benar, dasar yang kuat, maka saudara tidak akan pernah terpengaruh oleh tipu muslihat ular di sekeliling saudara. Maka saudara tidak akan menjadi